ketampanan itu dalam 1 detik. Jatuh ndelosor kena wajah, ilang ganteng dan cantik. Begitu pula dengan, kenikmatan kekayaan katakanlah. Kapan pun Allah dalam sekejap pun Allah bisa melenyapkan kenikmatan tersebut. Bisa kebakaran, bisa kerugian saham dan sebagainya. Allah mampu segalanya. Baik, sikap kita pun juga Allah mampu mencabut sikap baik kita. Bisa jadi Allah mencabut akal kita. Begitu pula dengan kecerdasan, kepintaran, semuanya adalah murni nikmat Allah yang kapanpun Allah bisa mencabutnya. Orang cerdas, orang pinter, orang alim, motoran, jatuh, bisa gagal otak. Apa artinya gagal otak? Semua ilmunya, semua kecerdasannya juga akan lenyap dari orang tersebut. Maka seluruh nikmat itu sebetulnya adalah nisbatnya kepada Allah. Allah berhak kapanpun mencabut nikmat tersebut, kapanpun Allah bisa. Maka dari itu segala pujian, baik itu pujian makhluk kepada Tuhannya, Tuhan kepada makhluknya, sesama makhluk, sesama manusia, sesama teman, sesama tetangga, sejatinya pujian tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebetulnya makhluk itu tidak bisa sombong, tidak bisa dan tidak berhak untuk sombong. Karena semuanya adalah milik Allah. Sombong karena ketampanan, kapanpun Allah bisa mencabutnya. Sombong karena kekayaan, kapanpun Allah bisa mencabutkannya, bahkan menghinakannya. Kesombongan karena akhlak yang baik pun juga gampang mencabutnya. Sebetulnya setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Manusia kalau berada pada kesepian, tidak ada orang yang melihat sama sekali, maka kemungkinan besar melakukan hal-hal yang malu ketika dilakukan di depan banyak orang. Itu termasuk aib yang ketika Allah membuka tabir aib tersebut, namanya integritasnya akan tercoreng di mata manusia. Dan itu karena pujian manusia kepada manusia, teman dan teman, itu murni karena pertama karena nikmat Allah, yang kedua karena Allah senantiasa menutupi aib-aib kita. Dan pasti setiap manusia pasti memiliki aib. Maka dari itu ada syair ulama, walakum qabihun kunta tukhfihi walau alimas sadiqu bi fi'lihi lajafaka warabbu ya'lamuhu apa sih? Intinya bahwa seseorang walakum qabihun kunta tukhfihi walau, sebetulnya setiap dari kalian itu pasti punya keburukan. Pasti punya sisi keburukan yang kalian berusaha untuk menutup-nutupinya. Tapi Allah sengaja menutupinya. Bahkan nggak cuma Allah itu sebenarnya tahu semua secara detail apa yang dilakukan dalam kesepian, apa yang kau lakukan bahkan dalam hati, sifat hasud, sifat iri, Allah Maha tahu semua. Tapi Allah sengaja menutupi aib-aib tersebut, bahkan Allah gerakkan lesan-lesan manusia, lesan-lesan tetangga-tetangganya, lesan-lesan masyarakat untuk memuji Dia. Berarti sangat-sangat mulia sekali sifat Allah yang menutupi aib kita, Allah yang menyempurnakan nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Secara arti, saya kemarin menekankan bahwa Al-Quran itu mukjizat terbesarnya adalah dalam segi sastra Arab. Begitu pula dengan lafadz alhamdulillah. Alhamdulillah sebetulnya artinya cuma puji, gitu saja. Alhamdulillah itu puji. Tapi berhubung ada al itu sebetulnya tidak terlalu bermakna, itu al sebetulnya. Tapi kalau dalam sastra Arab dikaji secara nahwu dan balaghah, al memiliki arti-arti yang berbeda antara satu sama lain. Al, contoh kalau umpama al mungkin kalau bahasa Inggris the prophet umpama, an-nabiyyu, seorang nabi, the prophet umpama. Kalau al maknanya sangat banyak sekali. Alhamdulillah, alnya itu bermakna segala. Padahal al itu bermakna kulun. Jadi kalau di Alfiyah bin Malik dalam bab al-harfu ta'rifin awil lam faqat fanamatun arraf taqul fihi namat. Itu dalam syarat Ibnu Aqil disebutkan macam-macam al. Ada al lin ada al apa lil al ada al lil ahdi. Al ahdi itu ada 3 juga, al ahdi zihni dan banyak sekali. Yang kedua ada juga al-listighraqil jinsi, al yang bermakna segala. Jadi tergantung siakul kalam. Maka bahasa Arab itu sangat-sangat luas sekali, jauh lebih luas daripada